Apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Mata Ye Lang berubah dingin. Ya, dan seketika rasa dingin menjalar dari tulang ekor ke tulang punggungnya. Dia menelan ludahnya dengan panik dan berbisik. Ada pepatah lama di negara Anda bahwa bahkan seorang pria tanah liat pun masih bisa marah. Aku marah sesaat dan mengatakan hal yang salah. Aku tahu aku salah, tolong jangan bunuh aku. Ye Lang menarik pandangannya. Mengambil tangan Lin Xier, menatapnya, dan berkata dengan perubahan sikap 180 derajat, kamu juga mendengar bahwa Institut Penelitian Ilmu Hayati sangat berbahaya. Kamu harus tetap di tempat yang aman dengan patuh jangan berlarian, dan tunggu aku kembali setelah mendengar ini. Yanagi Sakurako merasa cemburu tanpa alasan kerja bagus setelah semua keributan dan membuatnya mengatakan begitu banyak hal, itu hanya untuk membujuk Lin Xier untuk tinggal. Apakah dia hanya alat? Tidak ada status sama sekali. Crack. Xier ingin membantumu sejak awal. Sekarang dia sudah bisa membunuh samurai. Jika dia tetap sendirian di tempat yang aman, dia mungkin tidak perlu datang ke Sakura. Dia keras kepala. Setelah mendengar tentang bahaya perjalanan ini, dia tidak mundur, tetapi menjadi lebih bertekad dalam keputusannya. Setelah beberapa bujukan, Ye Lang menemukan bahwa rayuannya tidak efektif, jadi dia menyerah begitu saja. Bagaimanapun, dengan dia di sekitar, Lin Xier dapat dilindungi. Setelah itu, mereka mengeluarkan alat penentuan posisi dan di bawah bimbingan Sakura Koyanagi, kelompok itu menuju ke pantai. Sebuah perahu motor sewaan sementara dengan cepat berlayar menuju laut di bawah lindungan malam. Gunung Shimada terletak di sebuah pulau kecil dekat laut. Yang disebut Lembaga Penelitian Ilmu Hayati Kota Yokogawa hanyalah kedok. Basi sebenarnya terletak di laut. Jika dia bukan orang dalam, bahkan jika dia penasaran tentang Institut Ilmu Kehidupan, dia akan mengambil tindakan terhadap garis depan di Kastil Yokogawa. Yang lemah akan dieliminasi, dan yang kuat akan menghancurkan perlindungan. Markas utama yang sebenarnya juga akan menerima berita dengan cepat dan bergerak sesuai dengan itu. Lebih dari 1 jam kemudian, berdasarkan intelijen yang dapat dipercaya, Ye Lang dan timnya menyembunyikan perahu motor di bawah gua alami sebelum mulai mendarat. Di bawah cahaya bulan yang terang, pantai memancarkan lapisan cahaya putih keperakan yang membuat setiap butir pasir menjadi jernih. Gelombang laut yang menghantam pantai lapis demi lapis membuat pantai tampak bergantian antara dua warna yang berbeda. Angin laut bertiup lembut di tubuhku, membuatku merasa sangat nyaman dan rileks. Tapi kecuali Ye Lang yang sedang meregangkan tubuh. Lin Xier dan Yanagi Sakurako tidak berniat menikmati apa yang disebut angin laut yang menyenangkan. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan sangat waspada. Ini adalah bagian belakang pulau. Tidak ada seorang pun di sana. Seluruh pulau ini sangat besar sehingga tidak mungkin untuk mengembangkannya semua bahkan jika kita mengeluarkan banyak. Ye Lang merangkul pinggang ramping Lin Xier dan mulai berjalan menuju sisi gunung yang lain. Belum lagi apakah beritanya dapat dipercaya atau tidak. Bahkan jika ada seseorang dengan kondisi fisiknya saat ini, gerakan sekecil apapun tidak akan tersembunyi dari mata dan telinganya. Belum lagi, ada juga keterampilan persepsi bahaya. Selama ada bahaya, kami akan mendeteksinya terlebih dahulu dan kemudian bereaksi. Setelah membunuh beberapa putra keberuntungan, keterampilan ini menjadi semakin mahir dan berguna. Setelah berjalan beberapa langkah, alis Ye Lang tiba-tiba berkerut. Ketika kau menyebut bahaya, bahaya langsung muncul. Lebih lanjut, bahaya ini tidak datang dari pulau, tetapi dari lautan yang tersembunyi. Ye Lang berbisik memperingatkan, lalu menarik kedua wanita itu dan bersembunyi di hutan di pulau itu. Mereka bertengger di belakang pohon besar, menatap lautan. Dan mengunci arah bahaya yang mereka rasakan. Bab 700 kakak ketiga ini terlalu hati-hati. Bahaya datang dari laut. Bukankah itu agak berlebihan? Laut setidaknya 20 km jauhnya dari pantai. Dan bahkan lampu di pantai pun tidak terlihat. Jika ada kapal patroli, lampu-lampu itu pasti sudah bersinar dari tadi, tapi sekarang masih gelap gulita. Bagaimana mungkin ada bahaya? Yanagi Sakurako menatap laut yang tenang untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun, jadi dia bergumam pelan, diam. Ye Lang mengutuk dan meraih segenggam rumput untuk menutupi mulut Yanagi Sakurako. Bah Yanagi Sakurako mendengus beberapa kali di tanah memandang, orang ini secara acak meraih segenggam rumput yang bercampur dengan kotoran dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia belum pernah menderita keluhan seperti itu sebelumnya. Aku benar-benar ingin memukul kepala Ye Lang dengan keras. Tetapi ketika dia melihat Ye Lang menatapnya, dia dengan cepat menjadi keras kepala lagi. Aku hanya bisa berpikir penuh kebencian di dalam hatiku, takut akan balas dendam. Sepertinya ada seseorang di laut. Tiba-tiba Lin Xier bergumam pelan. Kemudian Yanagi Sakurako melihat ke arah yang ditunjuk jarinya. Lautan itu gelap gulita dengan riak-riak. Tidak ada jejak cahaya atau sosok manusia pun. Saat dia hendak membuka mulut untuk membantah, seikat rumput tiba-tiba menyumbat mulutnya. Jika kau berani mengeluarkan suara lagi, aku akan membunuhmu. Ye Lang memberikan peringatan, lalu menatap laut dengan ekspresi serius. Setelah beberapa menit, sesosok tubuh hitam perlahan muncul di pantai. Orang ini mengenakan pakaian selam hitam. Jika dia tidak berdiri di pantai dan ada perbedaan warna, orang biasa tidak akan dapat mendeteksinya sama sekali. Bahkan di laut, Yanagi Sakurako tidak bisa melihatnya dengan penglihatannya. Hanya Ye Lang dan Lin Xier, yang kebugaran fisiknya telah ditingkatkan hingga batas atas. Bisa melihat apapun setelah mencapai pantai, pria itu melihat ke kiri dan kanan, dan menatap kejauhan.
Setelah memastikan bahwa jejak kaki kelompok orang itu jauh darinya, dia perlahan-lahan melepas pakaian selamnya. Namun, begitu aku membuka resleting pakaianku, tiba-tiba terdengar suara siulan. Pria itu mundur dengan hati-hati, menyelam ke air laut, dan benar-benar menyatu dengan lautan. Snap! Tumpukan kotoran burung jatuh dari langit dan mengenai pantai. Pria itu melihat burung camar terbang rendah di atas, dan baru kembali ke pantai setelah mereka jauh. Dia dengan cepat melepas pakaian. Ini adalah seorang wanita dengan sosok yang bagus, anggun dan menawan, dengan bagian depan yang besar dan punggung yang melengkung, dan tidak ada kesan datar sama sekali di mana seharusnya ada daging. Tingginya sekitar 17 meter. Dia sangat tinggi bahkan ketika dia berdiri di sana, dia seperti pemandangan yang indah. Kenapa wanita yang baru saja mendarat itu mirip dengan bintang besar negara kita, Duan Mulan? Lin Xiar memiliki mata dan telinga yang tajam. Dia melihat wanita yang datang dari laut di kejauhan dan mulai bergumam pelan lagi. Itu tidak mungkin. Duan Mulan adalah seorang ratu film, bagaimanapun juga. Bahkan jika dia dikatakan memiliki beberapa keterampilan kungfu, tidak mungkin baginya untuk berenang lebih dari 20 km dari pantai untuk sampai ke sini di tengah malam, kan? Selain itu, apakah wanita ini gila? Kenapa dia datang ke pulau ini sendiri? Ini adalah markas besar Institut Penelitian Ilmu Hayati Sakura. Mereka tidak akan mengizinkan orang lain untuk datang ke darat untuk merekam adegan. Meskipun Yanagi Sakurako tidak familiar dengan dunia, dia telah tinggal di negara naga untuk jangka waktu tertentu dan sangat familiar dengan beberapa selebritas. Bintang sebesar Duan Mulan hampir bisa menyusul Sia. Bagaimana mungkin dia berakhir di tempat terpencil ini? Melihat wanita itu mendekati hutan, Yelang berbisik memperingatkan, lalu meraba-raba jalannya menuju wanita itu. Sialan. Ini benar-benar aneh. Duan Mulan benar-benar muncul di pulau terpencil ini. Apa yang dia lakukan di sini? Di negara Long, keenam kakak perempuan senior muncul kecuali kakak perempuan senior ketiga. Dia berpikir bahwa dia harus menunggu sampai dia kembali ke Tiongkok sebelum dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan kakak perempuan bintang besar ini. Siapa yang menyangka bahwa di negara asing, aku akan bertemu dengan sesama warga negara. Orang yang datang tidak lain adalah Duan Mulan, saudari ketiga di antara 7 saudara. Yelang telah mengantisipasi banyak cara pertemuan, dan bahkan mungkin mereka akan bertemu di acara jumpa penggemar selebritas. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan bertemu dengan kakak perempuan seniorku yang ketiga, Duan Mulan, dalam keadaan seperti ini. Untuk sesaat, dia sangat terkejut hingga merasa pusing dan tidak tahu bagaimana menyapa Duan Mulan. Haruskah aku memanggilnya kakak perempuan senior? Atau haruskah aku memanggilnya adik perempuan junior? Atau haruskah aku memanggilnya murid Liuli sesuai dengan senioritasnya? Yelang merasa bahwa dia benar-benar sedikit bingung. Dia terkejut dengan kemunculan Duan Mulan yang tiba-tiba dan tidak tahu bagaimana menyapanya. Sambil meraba-raba, Yelang sudah berjalan beberapa ratus meter dan bertemu dengan Duan Mulan yang sedang lihat-lihat di hutan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku merasa seperti Duan Mulan adalah seorang pencuri. Takut ketahuan sejak memasuki hutan, dia bergerak selambat kura-kura. Krek terdengar suara aneh di hutan. Duan Mulan yang bergerak maju dengan cepat menyembunyikan dirinya di balik pohon besar, melihat dengan waspada ke arah suara itu dengan ekspresi gugup. Setelah lama, saya melihat bahwa itu adalah kumbang yang terbang dan saya merasa lega. Dia menepuk dada penuhnya karena takut, berpikir ada penyergapan. Setelah semua keributan ini, ternyata hanya seekor kumbang. Duan Mulan berpikir begitu, tetapi dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Datang ke sini sendirian seperti berjalan ke tempat berbahaya. Belum lagi bahaya dari bunga sakura, seseorang harus waspada terhadap ular berbisa, kalajengking, dan serangga di hutan. Tidak ada permukiman manusia skala besar di sini, dan beberapa makhluk berbahaya sama sekali belum diusir. Bahkan jika dia kebal terhadap sebagian besar racun, bagaimana jika dia bertemu dengan serangga beracun khusus dan itu meracuninya, dan kemudian dia ditemukan oleh patroli, bukankah itu akan menjadi akhir baginya? Duan Mulan yang baru saja menarik kewaspadaannya dan hendak bergerak maju, mendengar suara aneh lainnya. Saat dia hendak bereaksi, sebuah batu menghantam hatinya. Seolah-olah waktu berhenti dalam sekejap. Dia berdiri di sana dengan linglung, lengannya terulur. Masih tergantung di udara. Mata indahnya membelalak ngeri saat dia melihat ke arah Yelang yang mendekat dari hutan gelap, pupil matanya mengecil tajam. Ternyata ada seseorang. Bahkan orang yang kuat. Bahkan menghalang. Duan Mulan baru saja tiba di darat ketika dia ditemukan dan dikendalikan. Ini sangat memalukan. Kali ini aku takut aku akan kehilangan nyawaku di sini. Bahkan jika orang ini tidak membunuhnya, dia akan menggunakannya untuk hiburannya sendiri. Dia tahu dengan jelas dalam hatinya bahwa jika dia ditangkap sendirian seperti ini dia pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Duan Mulan patah hati. Berusaha keras menggunakan lidahnya tetapi bahkan lidahnya pun sulit digunakan dan hanya bisa menghasilkan respons yang lemah. Meskipun gerakannya lambat dan sulit, Duan Mulan berusaha keras menggunakan lidahnya untuk mengeluarkan racun yang tersembunyi di antara celah giginya. Selama racun itu dihancurkan, dia akan mati dan tidak lagi disiksa. Tubuhnya yang indah akan membusuk dalam waktu singkat dan dia tidak akan menderita penghinaan apapun. Dia sudah memikirkan situasi ini sejak lama namun, dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya karena kecerobohannya yang menyebabkan situasi yang sangat putus asa ini. Seandainya saja aku lebih berhati-hati sebelumnya bab 701 kewaspadaan Super Duan Mulan tidak ada seorang pun yang tidak takut mati, dan Duan Mulan tidak terkecuali.
Namun, dia lebih peduli tentang kesuciannya meskipun dia telah berada di industri hiburan selama bertahun-tahun. Dia selalu menjaga dirinya tetap bersih dan tidak pernah menggunakan tubuhnya untuk bertukar demi keuntungan apapun. Untuk menjaga kepolosannya, dia tidak punya pilihan selain melakukan ini dan menghancurkan tubuhnya sendiri. Untungnya, dia telah mengantisipasi situasi ini dan memiliki rencana cadangan. Duan Mulan berusaha keras menggunakan lidahnya untuk mengaitkan racun di antara giginya, dan itu sudah menyentuhnya. Tetapi lidah yang bergetar tidak bisa memecahkan racun itu. Sialan. Duan Mulan dipenuhi dengan penyesalan melihat pria kuat yang mendekat, dia merasa sangat sedih. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku seharusnya tidak menambahkan lapisan pelindung khusus di luar racun. Yang dia takutkan adalah dia akan secara tidak sengaja memecahkan racun tanpa berada dalam bahaya kematian tertentu. Aku menyiksa diriku sendiri sampai mati tanpa alasan. Siapa yang tahu bahwa pada saat ini dia benar-benar menghadapi krisis hidup dan mati dengan kepolosannya yang berisiko, tetapi tidak dapat menghancurkan racun itu. Melihat Duan Mulan dengan mata merah, Yelang melangkah maju, mencubit mulut kecilnya yang memegang pil racun, memasukkan 2 jari ke dalam mulutnya. Mencari di antara giginya untuk sementara waktu, mengambil pil racun yang terbungkus film pelindung biru, dan membuangnya ke samping. Duan Mulan merasa patah hati. Bagaimana orang ini tahu bahwa ada racun tersembunyi di antara giginya dan mengeluarkannya dengan akurat? Sekarang satu-satunya kesempatan untuk menjaga kesuciannya telah hilang sepenuhnya. Apakah itu akan hancur melihat Yelang di depannya? Duan Mulan meneteskan air mata penyesalan. Yelang mengepalkan tinjunya ke mulutnya batu ringan, dan berkata terus terang setelah menutupi rasa malunya, jangan salah paham. Aku bukan musuh. Namaku Yelang, dan aku dari negara Long. Kamu pasti Duan Mulan, kan? Aku tahu kamu, seorang bintang terkenal di Cina, setenar Xia. Ini adalah markas besar Institut Penelitian Ilmu Hayati Sakura. Ada sejumlah besar Master Sakura tidak jauh dari sini. Aku akan membuka titik akupunturmu dan membiarkanmu berbicara. Tolong jangan yang akan membuat masalah menjadi sangat sulit untuk ditangani. Setelah memberikan beberapa instruksi, Yelang dengan lembut mengetuk dada Duan Mulan yang montok dengan jarinya. Kemudian dia mendekatinya, menutupi mulutnya dengan tangannya, dan berulang kali menekankan, jangan berteriak. Duan Mulan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baru kemudian Yelang melepaskan tangannya dan mundur setengah langkah. Duan Mulan menarik napas dalam-dalam, menatap pria di depan, menyingkir dulu dan berdiri di sampingku. Yelang bekerja sama dengan sangat baik dan memberi jalan beberapa langkah. Duan Mulan terus meludah di depannya dan setelah beberapa kali menyesap, dia akhirnya menyingkirkan ketidaknyamanan di hatinya. Baru saja Yelang memasukkan jari-jarinya ke dalam mulutnya, tetapi itu tidak membuatnya merasa mual. Sekarang aku akhirnya tenang, adapun mengapa dia tidak meludah pada Yelang. Tidakkah kamu melihat situasinya saat ini? Dia telah ditangkap. Yelang mengatakan dia berasal dari negara Long, jadi dia berasal dari negara Long. Bukankah dia Sakura yang menyamar? Bagaimana jika dia meludah dan membuat marah orang lain yang kemudian membunuhnya di tempat? Jangan takut pada 10.000 hal. Bersiaplah untuk yang terburuk. Dia harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Bisakah kau memberitahuku, sebagai bintang besar, mengapa kau datang ke sini? Yelang menatap Duan Mulan yang memiliki sosok bagus dan wajah cantik di depannya dengan tertarik dan bertanya sambil tersenyum. Duan Mulan terdiam. Dia tidak akan memakai riasan saat melakukan tugas. Namun meski begitu, kecantikan alaminya membuatnya menonjol di antara banyak gadis cantik dan menjadi bintang penting di Longguo. Kecantikannya juga diakui oleh penonton. Karena keras kepala dan berhati-hati, dia tidak akan mempercayai kata-kata Yelang tanpa alasan. Dia melirik ke samping dan menatap Yelang. Kamu tidak percaya pada identitasku? Melihat reaksi Duan Mulan, Yelang sedikit geli. Dia sudah tahu karakter kakak senior ketiga ini yang dikenal karena kehati-hatiannya. Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku akan sangat berhati-hati. Jika aku adalah musuhmu, apakah aku masih perlu menipumu mengingat situasimu saat ini? Yelang menjelaskan dengan Duan Mulan menarik pandangannya, menatap Yelang, dan membalas dengan tidak setuju. Meskipun kamu dapat mengambil nyawaku dan mempermalukanku, itu hanya penghinaan bagiku. Jika kamu ingin mengetahui kekuatan di balik kedatanganku, melalui usaha mendapatkan kepercayaanku terlebih dahulu adalah langkah terpenting. Singkirkan pikiran kecilmu itu. Kamu bilang namamu Yelang, apa kamu tahu siapa Yelang? Hanya sedikit orang yang tahu identitasnya, dan statusnya sangat tinggi. Meskipun ada laporan bahwa dia telah datang ke Sakura, bagaimana mungkin tokoh besar seperti itu masuk jauh ke tempat berbahaya ini? Mungkin kamu mendapat kabar dari suatu tempat dan menyergapku di sini dengan sengaja memancingku dengan identitas Yelang untuk mendapatkan kepercayaanku. Berhenti mengelak, aku akan membunuhmu atau mencincangmu, semua terserah kamu. Duan Mulan yang sombong tidak akan pernah mengkhianati organisasi demi nyawanya sendiri. Meskipun dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk organisasi ini, tetapi aturan sekte tidak mengizinkan pengkhianatan. Bahkan jika aku mati. Aku tidak akan pernah melakukan hal memalukan seperti mengkhianati ajaran guruku. Oke, kupikir aku bisa membodohimu, tapi aku tidak menyangka kamu akan sepintar ini. Karena kamu sudah berkata begitu, aku tidak akan berpura-pura lagi. Mari tunjukkan kartuku. Aku bukan Yelang. Aku hanyalah seorang gangster kecil di Sakura. Aku akhirnya mendapatkan wanita cantik sepertimu, yang secantik bunga dan bintang besar, hanya untuk aku nikmati. Yelang mencubit dagunya yang berjenggot dan mendekati Duan Mulan selangkah demi selangkah, ekspresinya penuh dengan hiburan. Gurgle.
Duan Mulan ingin mundur karena takut, tetapi titik-titik akupuntur yang tersegel tidak memungkinkannya untuk bergerak. Melihat Ye Lang masih tersenyum jahat, dia tidak mendekat. Setelah memikirkannya, dia tergagap, kamu baru saja mengatakan bahwa ini adalah Institut Penelitian Ilmu Kehidupan Sakura. Bagaimana mungkin ada gangster di sini? Pernyataan Anda sebelumnya dan selanjutnya tidak realistis. Jika Anda dapat membuktikan identitas Anda, saya dapat mempercayai Anda. Ye Lang memutar matanya, mengeluarkan perangkat komunikasi satelit dari ransel sistem, dan berkata tanpa berkata-kata, seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Kukira kau orang yang keras kepala, tapi aku tidak menyangka kau begitu masuk akal. Perangkat komunikasi ini memiliki sinyal transmisi satelit khusus dan tidak akan mengkhawatirkan beberapa peralatan institut. Katakan padaku. Siapa yang bisa kau hubungi dan mendapatkan kepercayaanmu? Bibi Ye Lan? Pemimpin organisasimu? Atau Su Chen, si pembunuh bayaran? Cepat dan jangan buang waktu. Ye Lan adalah Bibi Ye Lang dan aku tidak mengenalnya. Siapa tahu kalau dia penipu. Ini tidak akan berhasil bab 702 sayang sekali. Aku bahkan tidak tahu siapa pemimpin organisasiku dan jika aku memberitahumu tentang organisasiku di balik layar, bukankah itu seperti membocorkan? Itu bahkan lebih buruk Nono. Kamu juga tahu dewa pembunuh tersembunyi. Ketika Ye Lang menyebutkan kemungkinan kandidat, Duan Mulan menolak mereka semua, terutama ketika dia mendengar bahwa bos organisasi di belakangnya menghubunginya. Dia menjadi semakin curiga terhadap Ye Lang. Dia berpikir bahwa ada kemungkinan besar orang ini berpura-pura menjadi dirinya dan mencoba menipunya untuk... Tetapi ketika dia mendengar nama Hidden Killer Lord Su Chen, Duan Mulan yang kecurigaannya tumbuh semakin besar, melebarkan mata indahnya. Kakak senior kedua. Pria di depannya ini benar-benar mengenal kakak senior keduanya. Dia tumbuh besar dengan beberapa saudara perempuan dan sangat akrab dengan mereka. Dia bisa tahu apakah orang lain itu nyata atau palsu hanya, terutama kakak kedua. Ekspresi dan kata-katanya unik dan tidak bisa ditiru. Tidak akan ada yang bisa menirunya. Jika aku menghubungi kakak kedua, dia akan bisa tahu apakah identitas pria di depannya itu benar atau tidak. Tidak peduli siapa yang dia curigai. Dia tidak akan pernah mencurigai saudara kandung perempuannya sendiri karena mereka semua tumbuh dewasa mengenakan kain pengikat perut yang sama. Aku mengenalnya tetapi aku tidak menyarankanmu untuk melakukan panggilan video dengannya. Setelah merenung sejenak, Ye Lang berbicara perlahan. Mempertimbangkan kepribadian Duan Mulan, tidak ada pilihan selain memilih satu dari antara 6 saudari. Adapun mengapa itu Su Chen. Itu juga dipilih dan dipertimbangkan dengan cermat. Siapapun bisa secara acak mengatakan beberapa informasi yang tidak perlu, kecuali Su Chen. Dia sama sekali tidak tertarik pada hal lain. Satu-satunya hal yang Su Chen pedulikan adalah membunuh orang, dan tentu saja sekarang, mungkin dia sendiri harus dimasukkan ke dalam daftar. Aku menginginkannya. Duan Mulan yakin Ye Lang tetap diam dan menghubungi Su Chen melalui perangkat komunikasi satelit. Setelah serangkaian nada sibuk. Panggilan video terhubung wajah dingin Su Chen muncul di layar ketika Duan Mulan melihat kakak senior kedua di layar. Dia sangat gembira. Seolah-olah dia telah bertemu dengan pasukan sahabat yang datang untuk menyelamatkannya dalam situasi putus asa di mana hidupnya dipertaruhkan kakak senior kedua. Ini aku, Lan Er. Duan Mulan tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan gembira. Suaranya menjadi lebih keras. Su Chen di seberang layar melihatnya dengan tenang, matanya tenang dan tidak ada perubahan ekspresi. Dibandingkan dengan kegembiraan Duan Mulan, Su Chen cukup tenang dan sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Bagaimana kamu punya informasi kontak saya? Apa yang kamu ingin saya lakukan? Tidak apa-apa, saya tutup. Tidak, sesuatu yang penting telah terjadi. Diabaikan oleh Su Chen, Duan Mulan tidak marah tetapi malah semakin terkejut. Benar sekali. Ini perasaan yang familiar, ini benar-benar kakak senior kedua. Dia melihat ke arah Ye Lang di seberangnya, pikirannya sedikit bergerak, dan berkata dengan serius, kakak senior kedua? Apakah kau tahu Ye Lang? Mungkinkah orang itu ditangkap dan kemudian menyamar agar terlihat seperti dia? Ye Lang? Di mana dia? Tunjukkan padaku. Su Chen di layar tampak terkejut. Ekspresi tenangnya menghilang sepenuhnya, digantikan oleh kegembiraan. Bagaimana dia? Aku akan membunuh orang itu, Duan Mulan. Bicara. Di mana kamu? Duan Mulan menatap. Jika dia tidak begitu marah dan matanya tidak dipenuhi dengan penghinaan padanya, dia akan curiga ada sesuatu yang salah dengan kakak senior kedua ini. Sejak kapan kakak senior kedua menjadi begitu perhatian dan peduli pada seorang pria? Apa yang terjadi pada kakak senior kedua selama bertahun-tahun sejak dia meninggalkan sekte? Sementara Duan Mulan tertegun. Su Chen di sisi layar lainnya meraung semakin keras dan berkata dengan marah, aku akan mencarimu. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Ye Lang? Aku hanya bertanya padamu, kakak senior kedua, kamu salah paham. Bukan aku yang menyakiti Ye Lang. Dialah yang menangkapku. Duan Mulan dengan gugup menjelaskan. Su Chen berkata tidak apa-apa kalau begitu, berikan dia teleponnya biar aku periksa Ye Lang. Kakak senior kedua dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia melakukan panggilan video ke kakak senior keduanya setelah bertahun-tahun situasinya akan seperti ini. Mungkinkah guru mengusirnya dari sekte tanpa menghubunginya dan membawa Ye Lang kembali ke sekte menjadikannya murid junior kedua?
Kalau tidak, mengapa status Yelang jauh lebih tinggi daripada statusnya di hati kakak senior kedua? Yelang berjalan di belakang Duan Mulan dan menyapa Su Chen Chen Er. Aku sedang ada urusan sekarang. Aku tidak bisa memberitahumu lokasi spesifiknya. Jangan khawatir, tidak akan ada bahaya apapun. Hal terpenting sekarang adalah menyingkirkan Duan Mulan, bom waktu ini. Dia terlalu mencurigakan. Kamu harus membuktikan identitasku dan membuatnya bekerja. Lokasi spesifik atau bahkan fakta bahwa dia saat ini berada di Sakura tidak dapat diberitahukan kepada Su Chen. Mengingat kepribadian Su Chen. Jika dia tahu dia berada di Sakura, dia pasti akan bergegas secepat mungkin untuk mencarinya. Di masa lalu, kekuatan Su Chen mungkin hanya... Namun sekarang, Su Chen, yang telah meminum versi yang ditingkatkan dari ramuan kebugaran fisik O10, memiliki kebugaran fisik 000 poin. Jika dia terburu-buru ke Sakurai pasti akan menyebabkan badai berdarah dan menimbulkan banyak masalah. Ini adalah kasus Su Chen. Semakin kuat dia semakin banyak masalah yang bisa dia timbulkan. Dia sangat lemah. Aku akan membantumu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu. Ada sedikit nada mendesak dalam suara Su Chen. Duan Mulan menguap. Kakak tingkat 2 sinyalnya buruk, sangat buruk. Klik. Yelang bekerja sama dan dengan tegas menutup videonya dan memasukkan kembali perangkat komunikasi ke dalam ransel sistem. Tidak ada sinyal lagi, jadi dia tidak bisa menghubungi meskipun dia berusaha keras. Beritahu Su Chen lokasinya. Untuk sementara waktu, bahkan jika dia punya sayap, dia tidak bisa sampai ke sana. Lagi pula, banyak hal tidak bisa dicampur aduk. Jika tidak, akan mudah membuat kesalahan. Duan Mulan menatap Yelang yang telah menyembunyikan perangkat komunikasi besar di suatu tempat. Cemburu curiga tetapi tidak bertanya lebih lanjut dan berkata dengan serius, buka titik akupunturku. Aku percaya padamu, meskipun kakak senior kedua memperlakukanku dengan buruk, aku sudah terbiasa sejak kecil dan dia tidak akan menyakitiku. Yelang mengangguk, jarinya tepat di bawah dada Duan Mulan. Kaki Duan Mulan menjadi lemah setelah titik akupunturnya dibuka dan dia terhuyung dan ambruk. Yelang memanfaatkan situasi tersebut dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping superstar itu untuk menstabilkannya. Kehangatan selembut batu giok datang dari lengannya dan Yelang tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional seperti yang diharapkan. Dia layak menjadi adik ketiga yang muncul terakhir. Sentuhan kulit ini benar-benar luar biasa. Ibu Jue membukakan pintu untuk Jue. Jue sudah pulang. Kamu memelukku dengan begitu ambigu, apakah kamu mencoba mengambil keuntungan dariku? Duan Mulan mendongak dan berteriak dengan tidak senang. Snap. Yelang berbalik dan melemparkan Duan Mulan keluar. Bab 703 Aku melawan elit 2 dalam 1, aduh. Duan Mulan jatuh ke tanah dengan pantatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tersentak dan meratap kesakitan. Mengeluh pada saat yang sama. Mengapa kamu begitu tidak tahu simpati pada wanita? Yelang mencibir, ikut aku dan jangan menimbulkan masalah. Atau aku akan memberitahu Su Chen tentang masalah yang telah kamu timbulkan dan membiarkannya memberimu pelajaran. Untukku sentuhan kulit itu bagus. Gadis keberuntungan memang gadis keberuntungan, tapi kecantikan seperti apa yang belum pernah dia lihat. Gadis keberuntungan seperti apa yang belum pernah dia sentuh. Bahkan para pembantu di sekitarnya adalah calon Ratu Sakura. Apa artinya identitas Duan Mulan sebagai bintang besar? Pamer padanya? Belum memenuhi syarat. Aku ikut saja denganmu. Kita semua keluarga. Tidak perlu terlalu canggung. Duan Mulan bergumam pelan. Dia mengenali identitas Yelang dan tahu bahwa latar belakangnya bersih dan tidak mungkin dia meniru dirinya. Meskipun dia sangat marah tentang perilaku kasarnya, dia tidak akan menunjukkannya. Dia tidak bodoh. Jika dia benar-benar menyinggung Yelang di pulau terpencil ini, tempat hanya satu burung camar buang air besar. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun. Selain itu, ini adalah institut penelitian ilmu kehidupan Sakura, yang penuh dengan bahaya. Siapa tahu jika Yelang akan mendorongnya keluar sebagai target. Memiliki rekan setim selalu 1000 kali lebih baik daripada memiliki musuh. Si Duan Mulan selalu sangat masuk akal. Beberapa menit kemudian, Lin Xier dan Liu M Yingzi menatap Duan M Yulan yang mengenakan gaun tidur dan dibawa kembali oleh Yelang, dan tidak bisa tidak menjadi curiga. Apakah kamu benar-benar Duan Mulan? Mengapa kamu di sini? Duan Mulan tidak menjawab, tetapi mengalihkan pandangannya ke Yelang. Untuk saat ini, satu-satunya orang yang bisa dia percaya adalah Yelang, yang tidak akan mudah mengungkapkan identitasnya. Bagaimana jika ada mata-mata di sekitar Yelang? Identitas mata-mata dapat digunakan oleh pria maupun wanita, seperti dirinya. Jika Anda berada di posisinya, siapa yang menyangka bahwa dia, seorang bintang besar dari negara naga yang terkenal hampir di seluruh dunia, akan menjadi... Sebelum kamu mendapatkan pemahaman yang jelas, ingatlah untuk tidak ceroboh. Aku bertanya padamu sebuah pertanyaan, mengapa kamu melihatku jika kamu tidak percaya mereka? Kamu bisa bertindak sendiri. Yelang memutar matanya dengan tidak senang. Duan Mulan memperkenalkan dirinya dengan lugas, aku memang Duan Mulan, bintang besar dalam kesanmu. Pada saat yang sama, saya juga seorang anggota non-staff dari organisasi jaringan bawah tanah. Saya biasanya membantu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi secara paruh waktu. Kali ini saya ada pekerjaan dan datang ke Bunga Sakura untuk mengumpulkan pemandangan. Saya ditugaskan oleh organisasi untuk datang ke sini untuk menjelajahi beberapa detail dari Institut Penelitian Ilmu Hayati Sakura. Jaringan darat itu apa? Lin Xier menatap Yelang dengan bingung. Yanagi Sakurako mengerutkan kening dan membantu menjelaskan. Jaringan bawah tanah adalah organisasi yang sangat misterius di negara naga. Identitas anggotanya dirahasiakan, dan tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi pada hari kerja.
Tetapi begitu mereka menemukan sesuatu yang mengancam keselamatan negara naga, mereka pasti akan muncul pada saat pertama. Saat orang-orang ini muncul, itu berarti kita semua akan binasa. Dahulu kala, pernah terjadi sebuah insiden di mana jaringan bawah tanah muncul di wilayah Sakura. Pada saat itu, ada seorang pengkhianat yang membawa dokumen rahasia yang ingin menyerah kepada Sakura. Jika dokumen rahasia itu dikendalikan oleh Sakura, kerajaan naga akan menderita pukulan besar. Situasinya sangat serius. Pada saat itu, anggota organisasi jaringan bawah tanah muncul dan memenggal kepala para pengkhianat. Dan membunuh lusinan pendeta wanita dari kuil dewa dan prajurit dari Broken Blade Dojo peringkat teratas di tempat. Bahkan jika kedua anggota jaringan bawah tanah itu mereka meninggal karena kelelahan setelah bertarung dengan lusinan ahli top selain itu. Di bawah gubuk aneh mayat tidak diawetkan menyalakan Sakura tanpa cara untuk menyelidiki setelah kejadian itu. Sakura melakukan investigasi menyeluruh skala besar terhadap anggota jaringan bawah tanah dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka menggali 3 kaki di bawah tanah. Namun Yanagi Sakurako tidak pernah membayangkan bahwa Duan Mulana seorang bintang yang sangat terkenal sebenarnya adalah anggota jaringan bawah tanah. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya bagaimana Anda bisa terlibat dengan jaringan bawah tanah, Yelang menyipitkan matanya agak curiga. Dalam naskah Fanzi tidak ada perkenalan mendetail tentang identitas Duan Mulan. Sekarang, jika Duan Mulan tidak memberitahuku secara pribadi, dia tidak pernah membayangkan bahwa murid Liuli akan terlibat dengan jaringan bawah tanah. Mengapa kita tidak boleh berhubungan? Kali ini, giliran Duan Mulan untuk memutar matanya dan berkata begitu saja. Kamu tahu kakak seniorku yang kedua, dan kami memiliki hubungan yang sangat baik. Ini benar-benar tempat yang terpencil dari dunia tuan wanita tua itu tidak terikat pada duniawi dan tidak tertarik pada apapun di dunia luar. Jadi setelah saya turun gunung saya sama sekali tidak punya latar belakang kecuali kekuatan saya orang-orang seperti saya yang telah berjuang di industri hiburan. Pasti sudah tertelan habis tanpa meninggalkan tulang jika saya tidak berhati-hati. Tetapi tidak peduli seberapa berbakat atau berhati-hatinya aku, beberapa bos tidak mau berinvestasi padaku dan tidak ingin aku memainkan peran utama wanitamu, jadi aku tidak bisa menjadi terkenal. Untuk menjadi nama rumah tangga, aku harus mencari pendukung. Duan Mulan merasa tidak berdaya. Kemampuan kuatnya hanya bisa melindunginya dari bahaya beberapa bos besar. Misalnya, ketika menghadapi beberapa perjamuan Hongmen, gadis-gadis lain hanya bisa melepaskannya, tetapi dia bisa melakukan serangan balik dengan kesehatan penuh. Namun situasi ini mengakibatkan dia memiliki semakin sedikit peran untuk dimainkan meskipun dia cantik alami. Meskipun dia seorang aktris yang sangat baik, apa yang bisa dilakukan jika bos besar tidak mau berinvestasi padanya meminta uang kepada majikan? Merupakan masalah besar apakah uang di saku master mampu membeli secangkir teh susu untuk memenuhi keinginan masa kecilnya. Dia hanya bisa menyetujui permintaan mereka dan mencapai kesepakatan dengan mereka ketika mereka datang ke pintunya di jaringan bawah tanah. Jaringan bawah tanah menggunakan identitasnya, berharap dia dapat mencari beberapa informasi yang akan membahayakan keamanan negara naga dan kemudian Namun, dia mengandalkan kekuatan jaringan bawah tanah untuk memainkan peran utama dalam satu demi satu drama film dan televisi. Saling menguntungkan satu sama lain. Itu sebabnya dia memiliki statusnya saat ini. Ternyata bintang besar juga memiliki banyak masalah. Mendengar ini, Linsier tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan menatap Duan Mulan dengan kasihan. Bukankah begitu? Menjadi seorang selebriti juga sulit. Karena misi kita bertentangan, aku tidak akan menghalanginya, agar tidak memperingatkan musuh. Aku akan kembali sekarang. Ketika Duan Mulan melihat Yelang membawa 2 orang untuk menjelajahi Institut Ilmu Kehidupan, dia dengan tegas memilih untuk mundur. Yelang lebih kuat darinya dan memiliki peluang lebih tinggi untuk menyelesaikan tugas. Bagaimana kau akan kembali? Yelang bertanya dengan wajah dingin. Mari kita kembali dengan perahu motor. Tempat ini sangat... Duan Mulan menarik napas dalam-dalam. Yanagi Sakurako menjadi curiga. Ketika kamu mendarat tadi, Duan Mulan menarik napas dalam-dalam. Perahu motor itu sunyi. Jika kita langsung menuju pantai, bagaimana jika kita ketahuan oleh orang-orang di pulau itu? Aku hanya 1 orang, dan mungkin ada ratusan atau bahkan ribuan prajurit Sakura yang kuat di jalan ini. Tidak peduli seberapa kuatnya aku. Aku tidak akan pernah bisa seberani 10.000 pria. Tentu saja perahu motorku hanya beberapa kilometer dari sini, dan dengan kekuatan fisikku. Seharusnya tidak menjadi masalah besar bagiku untuk berenang kembali. Linsier mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pantai di kejauhan. Di bawah rembulan yang terang di langit malam, ada lapisan riak dan Duan Mulan mengulurkan pergelangan tangannya yang putih dan memainkan jam tangan di tangannya. Tiba-tiba, jarum jam digantikan oleh radar. Perahu motorku memiliki perangkat penentu posisi, jadi tidak mungkin hilang. Jaraknya kurang dari 3 kilometer dari sini. Mungkin sudah melayang agak jauh. Aku harus segera kembali.
Jika melayang sedikit lebih jauh, bahkan aku harus mengeluarkan banyak energi. Dia mengeluarkan botol putih kecil dari gaun tidurnya dan menggosokkannya ke tubuhnya. Melihat ketiga orang itu menatapnya. Polusi air terlalu serius tidak akan sepadan jika Anda digigit ikan-ikan ini dan terinfeksi virus. Para hadirin, semoga keberuntungan militer Anda berkembang pesat. Saya akan pergi dulu sebagai tanda hormat saya. Dia mengambil inisiatif untuk menjelaskan bubuk ini akan mengeluarkan bau dan menakut-nakut. Duan Mulan menemukan bahwa Lin Xier dan Liu Muingzi tidak jauh darinya, dan dia segera menundukkan kepalanya karena curiga. Melihat, setelah mengatakan itu, Duan Mulan hendak pergi tanpa menoleh ke belakang. Tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia berkata dengan marah, "Mengapa kamu menjemputku? Aku sudah mengaku padamu dan aku ingin berbelas kasihan, bukankah tidak apa-apa?" Duan Mulana seorang superstar dengan sosok yang bagus dan tinggi hampir 17 meter ditahan di udara seperti anak ayam kecil yang menendang-nendang kakinya terus-menerus untuk menunjukkan perlawanannya. Jika dia tidak khawatir bahwa berteriak keras akan membawa masalah ke pulau itu, dia pasti sudah meraung sejak lama. Ye Lang tidak mengatakan apa-apa. Kembalikan Duan Mulan ke tempatnya semula dan berkata dengan serius, "Situasi di pulau ini tidak jelas. Satu ahli lagi berarti satu jaminan lagi. Kamu boleh pergi, tetapi jika sesuatu terjadi padaku, atau jika Su Chen tidak dapat menghubung, hanya ada penjelasan yang tenang tanpa unsur ancaman di dalamnya, tetapi hanya satu kalimat ini yang membuat wajah Duan Mulan berubah drastis. Dilihat dari raut cemas kakak senior kedua dalam video tadi, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Elang, orang bisa membayangkan bagaimana dia akan terlibat. Sialan, selalu ada celah yang sebenarnya kulupakan tentang ini. Dia benar-benar lupa tentang kakak senior kedua yang paling penting. Jika dia tidak memiliki status bintang besar, dia masih bisa bermimpi untuk melarikan diri dari kejaran saudari senior kedua. Tapi sekarang, identitas ini seperti belenggu, membuatnya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dia tidak ingin mengalami metode yang digunakan oleh saudari senior kedua. Saat ini, dia sangat curiga. Dia tidak bersedia untuk percaya bahwa kakak perempuan senior kedua yang menyendiri dan haus darah akan tertarik pada seorang pria, bahkan jika pria ini sangat tampan. Apakah tidak apa-apa jika aku tidak pergi? Apakah kita benar-benar membutuhkan begitu banyak orang? Terlalu banyak orang akan menjadi beban. Oke, siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya mengumpulkan informasi dan mengambil beberapa foto? Dia berkata dengan gugup dan canggung, "Apa maksudmu? Jangan bilang kamu berencana menggunakan kami berempat untuk menjatuhkan Life Science Research Institute ini? Apalagi?" Ia Lang bahkan tidak menoleh ke belakang. Setelah berjalan agak jauh, dia langsung memberi peringatan. Bergerak maju dengan sembunyi-sembunyi. Setelah memberikan peringatan, ia Lang mencibir, lalu berjalan lurus ke belakang pulau. Lin Xier dan Yanagi Sakurako mengikuti dari belakang. Jantung Duan Mulan tercekat. Dengan pedang identik di pinggang mereka, setelah berjalan hampir 2 kilometer, prajurit dari Tianya Dojo. Melihat pedang identik itu, Duan Mulan menjadi gugup. Dia mendapat informasi bahwa Institut Penelitian Ilmu Kehidupan ini terkait erat dengan Samurai Dojo, bahkan dengan Dojo Tianya yang berada di peringkat teratas bunga sakura. Namun dia tidak menyangka bahwa para pejuang dari Tianya Dojo akan direduksi menjadi penjaga di sini. Jika kita melangkah lebih jauh, seberapa kuat musuhnya? Mari kita kembali. Rahasia yang terlibat di sini terlalu dalam. Ini menyangkut keluarga kekaisaran. Kita hanya perlu melaporkan informasi di sini ke jaringan bawah tanah, dan jaringan bawah tanah akan mengirim orang untuk menangani sisanya. Belum lagi hal lain, Duan Mulan ingin menyelinap pergi. Rasanya tidak ada cara untuk bertahan hidup jika aku terus bergerak maju. Duan Mulan tidak bisa menahan diri untuk membuka mulutnya lebar-lebar setelah mendengar ini. Dia hendak berbicara dengan keras, tetapi kemudian dia menyadari bahwa situasinya tidak tepat. Dia segera menutup mulutnya dengan tangannya, dan kemudian merendahkan suaranya dan berkata dengan marah. Dia hendak berbicara. Apa yang kamu bicarakan? Membiarkan gadis kecil tak berdaya ini berurusan dengan para pejuang Tianya Dojo. Bukankah itu mencari kematian? Apakah kamu tahu berat dari kedua pejuang ini? Bahkan untuk tokoh seperti kakak senior keduaku, jika dia bertemu dengan kedua prajurit ini, setidaknya butuh 100 jurus untuk menentukan pemenangnya. Ada banyak bahaya di sini. Jika pertempuran tidak selesai dalam 1 menit, itu akan menarik sejumlah besar musuh, apalagi 100 jurus.
Anda tahu? Bahkan jika kakak senior, Anda tahu, skrip Seven Sisters memiliki potensi pengembangan. Nada keseluruhan, di dalam hati Duan Mulan, kakak tingkat 2 masih sekuat ketika dia menjadi klan. Di dalam hati Duan Mulan, kakak tingkat 2 masih sekuat ketika dia menjadi klan, hanya sedikit lebih kuat dari adik tingkat Chen Fan. Bahkan jika kakak senior kedua datang ke sini secara langsung, jika Anda benar-benar bertemu dengan para pejuang dari Tianya Dojo, itu pasti akan menjadi masalah besar. Ini bukan untuk meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan prestise saya sendiri, tetapi Tianya Dojo berada di Sakura dan reputasinya memang terlalu besar. Tidak peduli seberapa tak tertahankannya bunga Sakura, itu tetaplah sebuah negara. Tianya Dojo berada di peringkat kedua di antara semua dojo dan dapat dikatakan sebagai salah satu kekuatan top di negara ini. Para pejuang yang muncul dari antara mereka adalah elit di antara para elit. Jika Anda memintanya untuk bertarung melawan master top seperti itu, bukankah Anda memintanya untuk mati? Elit? Ye Lang mencibir. Dan ketika dia melihat Lin Xier bergegas keluar, dia berkata dengan nada menghina. Peng Peng disertai oleh dua suara tumpul, dua prajurit dari Tianya Dojo jatuh tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Bagaimana bisa? Duan Mulan dengan cepat mendekati arah Lin Xier. Sambil terkejut, dia dengan hati-hati memeriksa kedua prajurit itu, khawatir kalau dia mungkin melewatkan sesuatu. Mereka khawatir bahwa kedua prajurit itu membawa beberapa perangkat komunikasi yang tidak diketahui. Setelah memeriksa dan memastikan bahwa semuanya benar, Lin Xier menggeleng. Duan Mulan menatap Lin Xier dengan terkejut. Apakah kamu juga seorang ahli? Jangan berani membunuh siapapun. Duan Mulan menunduk menatap dua prajurit yang jatuh. Dia mendapati bahwa tulang belakang mereka berdua telah dipotong oleh pisau. Belum lagi apakah dia bisa bangun lagi. Bahkan jika dia bangun, dia akan lumpuh di tempat tidur selama sisa hidupnya. Seorang paraplegia tingkat tinggi. Ada orang yang berjaga di sini, dan mereka adalah prajurit dari Tianya Dojo. Mereka seharusnya tidak jauh dari base camp. Kedua prajurit ini tidak memiliki perangkat komunikasi apapun pada mereka. Mungkin karena mereka terlalu percaya diri. Namun demikian, jika kita menyingkirkan kedua orang ini, saya khawatir orang-orang dari Institut Penelitian Ilmu Hayati akan segera menemukan sesuatu yang tidak biasa. Duan Mulan tidak lagi khawatir tentang kemampuan bertarung Lin Xier, dan mulai serius. Ini adalah Sakura. Jangan bicarakan apakah kita bisa menghancurkan base camp di sini. Bahkan jika kita bisa, bala bantuan akan segera tiba. Saat itu, kita akan dikepung dari semua sisi. Bahkan jika kita terlalu kuat, kita tidak bisa melarikan diri dari pengepungan ini. Itu sangat bulat. Dia menatap ketiga wanita itu dan berkata dengan tenang, hentikan kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu mau. Ini adalah Duan Mulan melihat bola di tangan Ye Lang dengan tatapan curiga. Tanpa penjelasan apapun, Ye Lang melemparkan bola di tangannya jauh-jauh. Bola itu meledak di udara. Terdengar ledakan keras dan kilatan putih menyilaukan. Gelombang kejut yang kuat berfermentasi hingga titik ekstrim di udara. Dan kemudian dengan cepat menyebar ke segala arah pulau bom pulsa elektromagnetik. His Duan Mulan menatap bola yang meledak itu dan tersentak. Ternyata itu adalah bom pulsa elektromagnetik. Jika Ye Lang tidak mengambil tindakan it is fine, tetapi begitu dia melakukannya itu adalah pukulan yang dahsyat. Begitu bom pulsa elektromagnetik dilepaskan, semua peralatan elektronik di seluruh pulau akan lumpuh pada saat pertama dan tidak akan ada cara untuk meminta bantuan dari dunia luar. Yang sangat meningkatkan waktu untuk tindakan mereka. Demikian pula, itu akan menarik perhatian semua orang di pulau itu. Semua musuh di seluruh pulau akan waspada. Kurang dari 10 detik setelah bom pulsa elektromagnetik meledak, suara bising terdengar. Mendekati arah suara, Duan Mulan melihat beberapa prajurit dari Tianya Dojo keluar dari semak-semak dengan pedang terhunus dari pinggang mereka, melihat sekeliling dengan waspada. Ye Lang mengeluarkan 4 atau 5 bendera pemanggil jiwa dari ransel sistem dan melemparkannya ke Yanagi Sakurako. Fisik gadis Sakura ini tidak terlalu bagus. Selain bisa memanggil Shikigami berwajah hijau dan bertaring, aku tidak tahu apa kegunaan lainnya untuk saat ini. Bendera pemanggil jiwa ini ditemukan di runtuhan keluarga Zhao dalam pertempuran dengan Ye Chen. Banyak penyihir yang terbunuh di tempat dan sejumlah besar panji pemanggil jiwa dihancurkan, tetapi secara relatif, beberapa di antaranya untungnya dilestarikan. Di depan Ye Lang yang ingin bermalas-malasan adalah sebuah fantasi. Semua orang harus berpartisipasi dalam pembantaian ini. Yanagi Sakurako tidak mengatakan apa-apa, tapi melambaikan bendera pemanggil jiwa dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, dua Shikigami dengan wajah hijau dan taring muncul di depannya. Dibandingkan dengan Shikigami biasa yang hanya bisa memanggil satu atau yang lebih lemah, Yanagi Sakurako dapat dengan mudah memanggil dua Shikigami tingkat atas. Dia tidak berani mendayung lagi. Dia ditangkap karena dia hanya bermalas-malasan di samping Tuan Hong. Sekarang dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Tidak peduli apakah lawannya adalah musuh atau bukan, jika dia tidak bekerja keras dalam situasi ini. Bahkan jika pihak lain tidak membunuhnya, Ye Lang akan menjadi orang pertama yang membunuhnya sambil menggertakkan giginya. Yanagi Sakurako mengambil dua bendera pemanggil jiwa lagi, dua di setiap tangan. Di depannya, asap hitam tebal muncul lagi. Di dalam asap itu, dua Shikigami berwajah hijau dan bertaring berjalan keluar sambil meraung dan menggeram dan bergegas menuju beberapa prajurit Tianya di depan semak-semak di bawah.
Ye Lang mengangguk puas lalu mengalihkan pandangannya ke Duan Mulan. Duan Mulan merasakan dingin di punggungnya menjalar dari tulang ekor ke tulang punggungnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Jangan lihat aku. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Para pendekar di Tianya Dojo saja sudah cukup. Juga, ketika keempat monster berwajah hijau dan bergigi taring ini mulai bertarung, aku tidak tahu apakah mereka akan peduli dengan rekan satu tim mereka. Bahkan jika aku tidak dibunuh oleh para samurai, aku masih khawatir akan dicelakai oleh keempat monster ini. Bukan urusanmu, Ye Lang mencibir. Mencekik tengkuk Duan Mulan dan melemparkannya keluar. Titik pendaratan Duan Mulan tepat di atas kepala seorang prajurit Tianya. Prajurit itu kelelahan menghadapi Shikigami yang tidak takut mati. Dia mendongak ke arah Duan Mulan yang berteriak dan jatuh ke tanah. Dan berteriak dengan marah, "Baka!" Sebuah pedang samurai, seolah menciptakan dunia, menebas ke arah Duan Mulan yang jatuh di udara. Yang terakhir berteriak dan menampar udara ke samping. Sayang sekali tidak ada Newton di dunia ini. Jika tidak, tutup peti mati tidak akan bisa menahannya. Hanya dengan telapak tangan ringan, Duan Mulan menyimpang dari posisi semula di udara tanpa daya ungkit dan menghindari pukulan brutal itu. Setelah mendarat, dia dengan marah bergegas menuju samurai yang kelelahan yang memegang pedang pendek dan terus-menerus bertukar pukulan dengan pedang samurai. Ding ding ding, suara benturan logam tak ada habisnya. Duan Mulan sangat marah dan momentumnya sangat besar. Prajurit Tianya sudah tidak cocok untuknya dalam pertarungan 1 lawan 1, dan sekarang dia terluka, dia bahkan lebih lemah. Peng! Merebut kesempatan itu, Duan Mulan menampar prajurit itu tepat di dada. Dengan suara tulang rusuk patah, prajurit Tianya itu terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, maukah kau berpikir aku kucing sakit bajingan Sakura kecil sepertimu tidak memenuhi syarat? Duan Mulan melihat prajurit Tianya yang terpental dan dengan percaya diri dia mendapatkan kembali superioritas kebijaksanaan. Baga, kau adalah orang negara naga, namun kau meluncurkan serangan diam-diam dan menyerang Institut Penelitian Ilmu Hayati. Kau tidak punya prinsip moral. Bunuh wanita negara naga ini. Dia adalah orang sungguhan. Dia bisa terluka dan mati. Dia tidak sesulit Shikigami. Bunuh dia duluan. Ketika banyak pendekar Tianya melihat Duan Mulan, mereka segera mengarahkan serangan mereka ke satu-satunya makhluk fana di medan itu. Bab 705 layanan 1 atap dibandingkan dengan membunuh Shikigami abadi. Jelas bahwa manusia lebih mudah dihadapi. Kelompok prajurit dari ujung bumi ini semuanya berkepala dingin dan mengarahkan tombak mereka ke Duan Mulan. Mengapa kamu mengejarku? Hentikan. Duan Mulan melihat 6 atau 7 prajurit Tianya mendekatinya dan tanpa berpikir panjang, dia lari sambil berteriak, "Tolong! Tolong!" Dia menunjuk jarinya ke arah yang berlawanan dari Ye Lang dan berteriak dengan keras, "Dasar bajingan, kau mengkhianatiku. Pada saat kritis ini, mengapa kau tidak muncul untuk menyelamatkanku?" 6 atau 7 prajurit melihat ke arah jari Duan Mulan tetapi tidak melihat jejak apapun. Sebaliknya, Duan Mulan melarikan diri. Kedua belah pihak saling mengejar, Duan Mulan memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke tempat yang lebih jauh. Tetapi dia berhati-hati dan merasa bahwa jarak seperti itu tidak akan nyaman bagi Ye Lang untuk menyelamatkannya. Jika sesuatu benar-benar salah, tidak akan ada seorang pun yang membantu. Sohe membawa 6 atau 7 prajurit dan mulai bermain lingkaran langit penuh dengan bayangan pedang yang menyilaukan. Meskipun Duan Mulan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia tidak dapat menahan serangan gabungan dari 6 atau segera bekas luka muncul di tubuhnya membasahi baju tidurnya. Duan Mulan bingung apa sebenarnya yang sedang Ye Lang lakukan. Kamu bilang kamu akan menyelesaikannya dengan cepat, mengapa kamu belum muncul juga? Hati para prajurit dari seluruh dunia itu juga penuh dengan rasa ingin tahu. Ada keributan besar di luar sana. Kenapa orang-orang dari markas belum keluar untuk memberikan bala bantuan? Apa kau bingung? Apa yang tidak disadari siapapun adalah bahwa pada saat ini, layanan satu atap Ye Lang dan Lin Xier terus-menerus merenggut nyawa para ahli di Institut Ilmu Kehidupan. Ye Lang mengeluarkan senapan sniper dalam kegelapan dan mengarahkannya ke pintu keluar semak-semak. Begitu seseorang muncul, sebuah peluru akan langsung menembus kepalanya. Sebelum orang itu menyentuh tanah, sebuah bayangan gelap dengan cepat melintas, membungkus tubuh itu dan melemparkannya ke dalam semak-semak. Meskipun dia tidak terbiasa membunuh orang, Lin Xier sangat antusias dan tidak pernah bosan dengan layanan yang mirip dengan pengiriman makanan ini. Kakak ke-18Y, sudah lama. Sejak Duan Mulan menarik api dan bertindak sebagai umpan hingga sekarang 18 ahli yang muncul dari semak-semak telah terbunuh. Di antara mereka ada samurai dan gadis kuil. Jelas bahwa keluarga kerajaan Sakura tidak hanya berkolusi dengan Tianya Dojo, tetapi juga memiliki keterikatan dengan kekuatan kuil dewa. Cukup sudah. Ye Lang mengembalikan senapan sniper ke ruang sistem mengabaikan Yanagi Sakurako yang tampak bingung. Dan berjalan keluar dari tempat persembunyiannya dengan angkuh. Layanan sniping satu atap ini tidak dimaksudkan untuk membunuh para pejuang dan penyihir ini, tetapi untuk menguji mereka bagaimanapun. Masalah di sini sangat penting. Jika ada orang-orang kuat dari kuil dewa dan Broken Blade Dojo, dia harus berhati-hati dalam menghadapinya. Jika kamu bisa membunuh musuh dengan serangan menyelinap, kamu tidak akan pernah gegabah muncul dalam konfrontasi langsung.
Tapi sekarang, setelah sekian lama, tidak ada orang kuat seperti itu yang muncul. Dengan kekuatan Yelang, dia secara alami akhirnya kamu keluar, aku pikir kamu akan meninggalkanku. Ketika Duan Mulan melihat Yelang dan dua orang lainnya, dia seperti melihat penyelamatnya. Matanya menjadi merah, seperti wanita pendendam di bawah Doir. Ini terlalu sulit. Dia datang ke sini untuk mengumpulkan informasi dan misinya hanya untuk mengambil beberapa foto. Tetapi di bawah paksaan Yelang, dia terpaksa terlibat dalam pertempuran langsung dengan 6 atau 7 prajurit tianya. Aku dipenuhi luka dari pertempuran sampai sekarang. Darah telah membasahi gaun tidur. Aku tidak tahu apakah bekas luka ini bisa dihilangkan dengan beberapa peralatan kecantikan. Kalau tidak, ketika musim panas tiba dan dia mengenakan lengan pendek, bekas luka di lengannya akan terbuka dan ketenarannya akan merosot. Bukankah kau baru saja memanggilku bajingan? Yelang mencibir dan melirik Duan Mulan dengan ragu menjelaskan, bukankah aku baru saja menarik api? Begitu banyak prajurit tianya bergegas dalam sekejap, menurutmu siapa aku? Bahkan saudara perempuan kedua akan terluka parah. Terlebih lagi, aku tidak bisa mengalahkan kakak senior kedua. Komplotan penjajah, kalian semua harus mati. 4 prajurit memasuki jangkauan serangan Shikigami berwajah hijau dan bertaring dan terlalu sibuk untuk menghadapinya. 3 prajurit yang tersisa bergegas menuju Yelang dengan ganas. Demi Chen Er, aku tidak akan mengganggumu. Jika itu terjadi lagi, kamu hanya harus menunggu kematian. Yelang menatap Duan Mulan dengan dingin, menunggu 3 prajurit tianya mendatanginya. Dia mengeluarkan pedang besar dari suatu tempat dan menyapukannya ke langit. 3 tubuh terbelah menjadi 2. Darah bercampur dengan organ-organ yang hancur mengalir ke seluruh tanah. Yang mati tidak bisa mati lagi. Adapun 4 prajurit tianya, siapa yang belum mampu memobilisasi kondisi fisiknya sendiri? Kekuatan bertarung Yelang jauh lebih tinggi daripada. Setelah berurusan dengan para pejuang tianya di luar, Yelang melihat ke arah semak-semak dan berbicara dengan ringan. Duan Mulan mendorong lengan Yanagi Sakurako dan berkata, biarkan Shikigami ini memimpin jalan. Lagi pula, kita memasuki tempat yang tidak kita ketahui asal-usul dan dasarnya. Tidak ada yang. Wajahnya pucat, dan jelas bahwa dia menderita serangan balik yang hebat. Meskipun dia adalah seorang gadis kuil yang melayani para dewa dan memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada gadis kuil biasa, dia tidak dapat mengendalikan 4 Shikigami tingkat atas. Itu hanya dapat digerakkan dengan menarik energi secara berlebihan. Dia tidak berani mengendur di depan Yelang. Orang ini kejam dan tanpa ampun. Jika dia menjadi sasaran, akhirnya akan menyedihkan. Dipimpin oleh Shikigami berkepala 4, keempatnya bergerak maju menuju Institute of Life Sciences. Ini adalah pangkalan bawah tanah. Setelah memasuki semak-semak, Anda akan terbungkus lapisan bahan paduan perak. Lampu peringatan merah redup berkedip di sekitar, dan suasananya sangat menyedihkan. Di jalan di depan, para peneliti terus melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa melihat cahaya bulan di luar, dia dihancurkan menjadi genangan pasta daging oleh telapak tangan raksasa Shikigami berwajah hijau dan bergigi taring. Ketika kami tiba di titik yang sebelumnya ditunjukkan oleh radar, kami menemukan area terbuka. Mungkinkah ada yang salah dengan perangkat penentuan posisi radar? Atau apakah Gunung Shimada telah dipindahkan? Lin Xier bertanya dengan curiga. Yelang menggelengkan kepalanya. Meskipun perangkat penentuan posisi tidak dapat digunakan sekarang, hampir pasti bahwa ini adalah koordinat tempat Shimada-san seharusnya berada. Terlebih lagi sesuatu yang tidak biasa terjadi di lembaga penelitian. Dan, jadi bagaimana mereka bisa punya energi untuk peduli tentang Shimada-san bab 706 keresahan institut? Setelah merenung sejenak, Yelang tidak membuang waktu. 9 putaran seni naga surgawi diluncurkan. Tubuh emas abadi menempel di tubuhnya, Yelang yang kekuatan fisiknya meningkat secara dramatis mengangkat kakinya dan kemudian menghentakkannya ke bawah. Bum, terdengar ledakan memekakan telinga di seluruh lembaga penelitian, dan tanah bergetar seperti gempa bumi. Disertai dengan suara tajam, paduan padat itu diledakkan menjadi penyok besar oleh kaki Yelang. Bahan paduan ini sangat kuat sehingga bahkan peluru mungkin tidak dapat menembusnya. Bahkan jika Yelang menggunakan seluruh kekuatannya. Dia hanya bisa meledakkan lubang dengan diameter 1 meter. Di dalam lubang, semua bahan paduan menonjol ke bawah dan tidak hancur sepenuhnya. Kalian bertiga bunuh tentara yang tersebar di sini. Masih ada kehadiran orang kuat di bawah. Aku akan pergi menghalangi mata air. Yelang memberikan peringatan dan melompat ke dalam lubang tanpa menanggapi tatapan khawatir Lin Xier setelah jatuh. Beberapa prajurit segera bergegas maju memegang pedang dan tanpa sangat ganas Yelang melihat sekeliling mencari sosok Shimada-san. Tetapi tidak menemukan apapun, dia kemudian dengan dingin menghunus pedang Kaisar Xiao dan menyapukannya dengan cahaya pedang emas yang menyilaukan di atas pedang Kaisar Xiao. Sebuah garis seperti busur emas muncul, siapapun yang menyentuhnya akan terluka, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Beberapa prajurit, termasuk beberapa ninja yang bersembunyi di kegelapan, berubah menjadi tumpukan tubuh yang hancur dalam sekejap, dan bahkan tidak bisa mendekat dalam jarak 3 meter dari Yelang. Kondisi fisik Yelang saat ini telah menembus tanda 10.000 poin setelah mengaktifkan 9 transformasi seni naga surgawi. Dia tidak berada di level yang sama dengan para ahli Sakura yang kuat ini. Kecuali mereka adalah orang-orang terkuat di kuil dewa atau Broken Blade Dojo, orang-orang ini tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun juga,
Dia adalah orang terkuat di suatu negara dan perlu berhati-hati. Tetapi untuk yang lainnya, yang disebut orang-orang kuat itu tidak lebih dari semut di mata Ye Lang saat ini. Setelah menyingkirkan tentara-tentara kecil itu, Ye Lang memegang pedang Kaisar Xiao dan dengan ganas menarik beberapa alur ke bawah, lalu dia menghentakkan kakinya dan jatuh ke bawah lagi. Dia yakin bahwa Gunung Shimada tidak bergerak. Satu-satunya lokasi yang mungkin adalah tingkat yang berbeda. Dia hanya Ye Lang jatuh ke tanah. Setelah berdiri teguh, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di sel penjara. Kelima sisinya terbuat dari bahan campuran. Padat dan kokoh. Hanya satu sisi yang memiliki cahaya, tetapi terhalang oleh pagar logam yang rapat. Ketika dia melihat Ye Lang jatuh dari atas seperti dewa, dia terkejut dan gemetar ketakutan. Tuan, saya tidak mengkhianati Anda. Meskipun orang-orang itu terus mengawasi saya dan menyiksa saya terus-menerus, saya tidak pernah membocorkan informasi apapun tentang Anda. Benar, mereka memberi saya suntikan dan membuat saya tidak sadarkan diri. Saya tidak tahu informasi apa yang terpaksa saya ambil dari mereka selama saya tidak sadar. Saya benar-benar tidak bermaksud melakukan itu, saya tidak berniat mengkhianati Anda, Tuan. Ye Lang tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya dengan satu tatapan membuat Shimada Shan yang memar dan bengkak berlutut di tanah, bersujud terus-menerus. Dia terus-menerus mengungkapkan kesetiaannya, takut hal itu akan menimbulkan sedikit pun ketidaksukaan dari Ye Lang, yang akan menyebabkan kehancuran keluarganya dan anak-anak haramnya di luar. Bangun. Ye Lang berbicara dengan acuh tak acuh. Melihat penampilan Shimada San, dia tidak tampak seperti akan mengkhianatinya. Tentu saja. Terlepas dari pengkhianatan atau tidak, hidup Shimada San tidak penting di matanya. Anda seharusnya familiar dengan tempat ini, kan? Apakah kamu tahu di mana para peneliti ilmiah elit sejati itu berada? Ye Lang menggunakan pedang Kaisar Xiao untuk memotong jeruji sel semudah memotong tahu. Dia menunjuk keluar dan berkata, pimpin jalan, Gurgle. Shimada Yama melihat metode kedewaan Ye Lang dan menelan ludah dengan ngeri. Tanpa ragu, dia segera berjalan keluar dari sel dan dengan sanjungan mengundangnya. Tuan, silakan ikuti. Institut Penelitian Ilmu Hayati ini memiliki total 6 lantai, semuanya di bawah tanah. 3 lantai pertama adalah tempat beberapa antek bekerja, dan para elit sejati berada di lantai 4 dan 5. Sedangkan untuk lantai 6, itu semua adalah fondasi yang dibangun untuk mencegah base camp dari keruntuhan. Markas besar seluruh Institut Ilmu Hayati sangat besar, lantai pertama saja lebih luas dari lantai-lantai besar gedung-gedung tinggi itu dapat menampung ratusan orang yang bekerja bersama. Dan strukturnya sangat kompleks jika bukan karena adik kecil, Shimada Yamahis yang baik dari luar negeri yang memimpin jalan. Bahkan Ye Lang pun tidak akan mampu menemukan secara akurat tempat para elit sejati bersembunyi. Di jalan, Shikigami berwajah biru dan bergigi taring yang dikendalikan oleh gadis kuil terus muncul. Disertai oleh prajurit penjaga dan prajurit yang kuat dari Tianya Dojo. Barisan yang sangat kuat. Shikigami berwajah hijau dan bergigi taring itu abadi. Kecuali pendeta wanita itu dibunuh, orang yang terjebak akan secara bertahap menjadi kelelahan. Para prajurit penjaga berdiri menjaga di sekitar gadis kuil untuk melindungi keselamatannya. Para prajurit Tianya Dojo bekerja sama dengan Shikigami untuk terus-menerus melecehkan dan menyerang. Bahkan orang kuat seperti Su Chen akan berada dalam bahaya kematian jika menghadapi situasi seperti itu. Namun sayangnya, dengan barisan yang begitu kuat, penyusup yang mereka temui adalah Ye Lang. Kaisar Xiao mengayunkan pedangnya dan busur emas berhamburan ke segala arah tanpa pola apapun, menutupi semua prajurit dari Tianya Dojo dan Shikigami berwajah hijau dan bertaring abadi itu. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan terluka parah. Kekuatan pedang Kaisar Xiao bahkan lebih kuat dari pedang pembasmi iblis, dan itu adalah musuh alami dari Shikigami semacam ini. Mereka bahkan tidak bertahan 10 tarikan napas dan tanah dipenuhi dengan anggota tubuh yang patah. Hampir puluhan prajurit, Shimada San terus memimpin jalan di depan secara perlahan dan mengejutkan seolah-olah dalam mimpi. Dia mulai merasa senang dengan pilihannya. Jika dia telah iblis ini hanya bisa diserahkan jika kamu tidak mematuhinya. Kamu pasti akan mati. Institut Ilmu Hayati lantai 5. Laboratorium besar itu dipenuhi dengan kaleng berisi cairan hijau di mana-mana di antara wadah-wadah ini, ada anak-anak kecil. Orang tua, dan makhluk humanoid aneh dengan urat hitam di sekujur tubuh mereka ini semua adalah subjek eksperimen dari Institut Ilmu Hayati beberapa gagal. Beberapa menyimpang dari arah dan tidak ada kasus permajaan yang berhasil. Di tengah-tengah instrumen ini, sekelompok peneliti ilmiah dengan jas putih mulai berteriak marah. Oh, mati lampu sialan ini, aku benar-benar ingin budeli tetangga sebelah menendang pantatmu dengan sepatu kulitnya. Apa yang terjadi? Kenapa listrik tiba-tiba mati? Saya sudah bekerja keras selama 2 bulan untuk mengumpulkan data eksperimen. Jika hilang, bisakah Anda bertanggung jawab? Para peneliti dari berbagai negara melampiaskan kemarahan mereka. Seorang penanggung jawab menundukkan kepalanya dengan wajah pahit dan berkata dengan panik. Gawat. Seseorang menggunakan bom pulsa elektromagnetik untuk menghancurkan semua peralatan elektronik di institut. Kehilangan data eksperimen adalah masalah kecil. Orang itu juga masuk secara paksa. Para pejuang Tianya Dojo dan para penyihir itu bukan tandingan mereka, terlalu banyak orang meninggal ketika dia tiba di sini, kita semua akan mati.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kita sudah sepakat bahwa keselamatan pribadi kita akan dijamin? Kenapa institut ini sekarang diambil alih oleh seseorang? Di mana dukungannya ini, Sakura? Apa kau hanya akan membiarkan orang lain membantai kalian? Para peneliti ilmiah ini berasal dari seluruh dunia, bukan hanya dari Sakura, tetapi sebagian besar adalah elit dari luar negeri. Mereka lebih fokus pada penelitian itu sendiri dan tidak mempertimbangkan aspek lain. Sekarang setelah hidupnya terancam, dia langsung panik. Hanya seorang pria berkulit kuning yang mengerutkan kening dan tampak serius. Dia berteriak keras untuk menghentikan pertengkaran yang tidak berarti itu. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Kita semua berada di... Jika kita makmur bersama, kita semua makmur. Jika kita menderita bersama, kita semua menderita. Selain kekuatan pertahanan yang jelas, kami juga memiliki subjek percobaan yang kekuatannya hanya lebih kuat dari para pejuang Tianya Dojo. Bahkan jika subjek percobaan ini tidak cocok untuk penyusup itu. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah mereka semua mati bersama. Masih ada sejumlah besar bahan peledak di institut. Orang yang berbicara tidak lain adalah Sining. Pada titik ini, berdebat hanya membuang-buang waktu. Menggunakan subjek eksperimen dan bahan peledak sudah cukup untuk menghancurkan semua yang ada di lorong. Dan pintu anti ledakan alay yang mereka gunakan di laboratorium lebih dari cukup untuk menahan benturan. Tanpa menunggu izin orang-orang ini. Faktanya, para ahli yang disebut ini, ketika menghadapi bahaya. Seperti semut di atas wajan panas, berlarian panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Cairan hijau mulai menetes dan subjek eksperimen telanjang yang ditutupi dengan urat hitam muncul di depan semua orang. Apa yang masih kamu tunggu di sana? Ayo bantu pindahkan subjek uji ini keluar. Sining mendesak dengan marah, dan beberapa ahli asing serta beberapa manajer membuka wadah mereka dan memindahkan 7 atau 8 subjek eksperimen aneh keluar pintu. Sining pertama kali mendapatkan bahan peledak dari penanggung jawab dan tanpa peduli tentang hidup atau mati subjek percobaan. Dia menggali sepotong besar daging dan darah, mengubur bom yang kuat di tubuh subjek percobaan, dan hanya menjahitnya dengan stapler. Kemudian dia mengeluarkan beberapa jarum suntik dari perangkat suhu rendah dan menyuntikkan obat ke 7 atau 8 subjek percobaan satu persatu tanpa penjelasan apapun. Gurgle-gurgle ke 8 subjek percobaan yang terbaring di tanah mengeluarkan suara aneh di tubuh mereka. Perlahan. Orang bisa melihat cairan mulai mengalir melalui pembuluh darah hitam yang menutupi tubuh mereka dengan padat. Aliran itu sangat lambat, dan disertai dengan nodul, dan tampaknya aliran itu sangat sulit. Tetapi seiring berjalannya waktu, cairan di pembuluh darah hitam mengalir semakin cepat, dan di bawah mata semua orang, tubuh ke-8 subjek percobaan mulai tumbuh secara terlihat. Terdengar suara berderit dan bahkan tulang-tulang pun meregang. Subjek percobaan yang awalnya seukuran orang biasa berubah menjadi raksasa setinggi lebih dari 2 meter dalam waktu kurang dari 3 menit. Dia berdiri dari tanah seperti dewa perang, dengan mata merah dan otot di sekujur tubuhnya yang mencolok seperti potongan beton berlapis emas. Gurgle. Seorang ahli di laboratorium menelan ludah karena ketakutan, memandang subjek uji yang mengerikan itu, dan berkata dengan cemas, monster-monster ini tidak akan menyerang kita? Benar, Peng, terdengar suara ledakan keras dan seorang prajurit menabrak dinding alau di ujung lorong kanan, menciptakan lubang besar. Prajurit itu terjebak di dalamnya, lebih mati daripada mati. Raungan. 8 subjek eksperimen tampaknya mencium bau darah, dan segera meregangkan anggota tubuh bagian bawah mereka yang kuat dan bergegas menuju arah lorong. Selesai. Dengan bantuan 8 subjek eksperimen ini. Tidak peduli siapa itu, akan sulit untuk berurusan dengan mereka jika kita bisa bekerja sama dengan para pejuang dan para penyihir dalam pertahanan betapapun kuatnya musuh itu. Mereka akan dikalahkan. Sining memandangi subjek percobaan yang tertarik dengan bau darah dan terkekeh dengan bijak Peng. Tepat ketika dia selesai berbicara, kurang dari 1 menit setelah subjek percobaan bergegas keluar, 2 pejuang lagi jatuh di ujung lorong. Kali ini mereka tidak hanya dipukuli sampai mati. Ada bekas gigitan gigi yang besar pada tubuh kedua prajurit itu, dan potongan daging serta darah yang besar terkoyak oleh mulut mereka. Sekilas, orang bisa tahu bahwa ini adalah pekerjaan subjek eksperimen, perselisihan internal. Sialan, bagaimana bisa subjek eksperimen ini bahkan membunuh bangsanya sendiri? Ini sangat menakutkan. Orang-orang ini sama sekali tidak sempurna dan tidak dapat dikendalikan. Kita akan menanggung akibatnya. Sekelompok ahli dengan bersemangat menjambak rambut mereka. Sining mendengus dingin. Apa gunanya cemas? Bahkan prajurit Tianya yang kuat pun bukan tandingannya. Tetapi mereka mungkin bukan tandingan subjek eksperimen itu. Snap. Subjek eksperimen terbelah menjadi 2 di tengah, terbang ke ujung lorong dan muncul di depan banyak ahli dan profesor. Sekelompok orang di laboratorium mengalihkan pandangan mereka ke Sining kuat dan tenang, hanya 1 yang meninggal. Masih ada 7, tidak peduli seberapa kuat musuhnya, mereka mungkin tidak dapat membunuh semua subjek eksperimen. Bang. Subjek eksperimen bergegas keluar dari lorong satu demi satu dengan tubuh mereka terpisah. Bahkan jika mati, subjek eksperimen ini masih memiliki kemampuan untuk bergerak. Tanpa kepala. Mereka masih bisa merangkak di tanah menggunakan lengan mereka. Mereka hanya kehilangan arah dan benar-benar kehilangan kemampuan untuk menyerang. Melihat ini, Sining mendengar langkah kaki yang jelas di koridor.
Setiap langkah seolah menginjak jantungnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras, "Tutup pintunya!" Boom! Pintu alay terbanting menutup, dan Sining langsung menekan tombol detonasi bom di tangannya. Boom! Dengan ledakan keras. Seluruh laboratorium bergetar hebat seperti gempa bumi. Potongan-potongan besar peralatan hancur setelah ledakan. Cairan hijau yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, dan subjek eksperimen jatuh ke samping dalam keadaan memilukan. Setelah waktu yang lama, ada area distorsi yang besar di laboratorium dan dinding-dindingnya tidak lagi lurus. Para ahli yang jatuh ke tanah berdiri dengan ketakutan yang tersisa, berpegangan pada dinding yang bengkok. Mereka menekan tombol pembuka pintu dengan keras, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka menekannya, pintu alal tidak merespons sama sekali. Bab 707 Sining yang tercela. Sudah berakhir. Musuh terbunuh dalam ledakan dan kami terjebak di sini dan tidak bisa keluar. Tempat ini kedap udara. Ledakan tadi menghancurkan saluran ventilasi. Oksigen di sini hanya bisa bertahan paling lama 1 jam. Kita akan mati lemas, seorang ahli berbicara dengan getir dengan perasaan putus asa. Dia baru saja mengalahkan musuh, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga akan berada dalam masalah. Sining menyingkirkan cairan hijau di kepalanya, dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu takutkan ini adalah Institut Ilmu Kehidupan kita telah kehilangan kontak sepenuhnya dengan dunia luar. Bantuan akan tiba paling lama setengah jam lagi dengan bantuan samurai dan Shikigami gadis Miko. Mereka dapat menyelamatkan kita dalam waktu kurang dari setengah jam. Tunggu saja dengan sabar, jangan cemas, selama musuh mati, kita akan aman dibandingkan dengan para ahli asing ini." Sining jelas jauh lebih stabil, tidak ada cara lain selain stabil untuk berkembang di Sakura. Dia memindahkan seluruh keluarganya ke Sakura. Termasuk istri dan anak-anaknya, namun melihat subjek eksperimen yang berantakan ini, Sining mampu menekan beberapa kekhawatiran di hatinya. Dinding alloy yang bahkan peluru pun tidak bisa menembusnya hancur menjadi seperti ini. Anda bisa membayangkan betapa dahsyatnya bom NG itu. Ini benar-benar di luar kemampuan manusia untuk melawan apalagi. Musuh berada di lorong yang merupakan jalur langsung bagi bom untuk melepaskan kekuatannya, bahkan baja pun akan meleleh terlebih lagi. Kita hanyalah manusia biasa. Kurang dari 5 menit bom terdengar ketukan di pintu. Apakah para penyelamat sudah datang? Seorang ahli yang takut akan kematian mendekati pintu alau dan mendengar suara mendesis dari pintu itu. Dia bertanya dengan curiga apakah para penyelamat di luar menggunakan mesin pemotong. Sining mengerutkan kening, terlihat sedikit bingung. Apakah itu mesin pemotong? Mengapa saya tidak mendengar suara mesin pemotong? Kedengarannya seperti ada sesuatu yang memotong pintu alau. Dia bingung dan belum sampai pada kesimpulan. Peng. Sebuah suara tumpul terdengar dan sebuah potongan material terlepas dari pintu alau muncul. Bentuknya seperti plat alay persegi panjang dan melesat langsung ke laboratorium. Pakar yang kebetulan berdiri di belakang pintu cukup beruntung terdorong menjauh oleh plat alay tersebut. Tentu saja, bagian tubuh ataslah yang terlempar keluar, dan separuh lainnya tetap di tempatnya. Darah bercampur dengan organ yang hancur mengalir ke seluruh tanah. Di bawah tatapan ngeri para ahli dan profesor di laboratorium, Yelang berjalan masuk dengan santai. Setelah melihat sekilas, dia mencibir dan berkata, "Kalian cukup mampu. Kalian bahkan tahu cara menggunakan bom manusia di sini." Sejujurnya, bahkan dia hampir tertipu. Jika bukan karena persepsi bahaya yang memperingatkannya sebelumnya dan memungkinkannya untuk bersiap, dia akan berada dalam masalah dan terluka parah jika dia harus mengandalkan tubuhnya untuk menahan ledakan bom di ruang tertutup. Seorang peneliti menunjuk ke arah Sining dan berteriak dengan keras. Dia sangat bersemangat dan seluruh tubuhnya gemetar.